pusaka Om Yang Jimbe itu tidak ada. Yang ada pusaka buatan Empu Om Yang, yaitu Pandito Kembar dapurnya. Mojopahit itu banyak sekali empu, nama-nama empu, tetapi yang legendaris ya terbatas ya. Dari mimpi itulah dia menciptakan sebuah dapur keris yang kita ketahui sekarang dipakem menurut Serat Centini ataupun tulisan Wirasukadgo dari Keraton Solo. Ada namanya pusaka dapur Putut Kembar, dan terbukti beberapa desa yang sudah dilewatinya gemah ripalos jinawi, yaitu makmur dan tentram. Bukan sekedar untuk kemakmuran, tetapi harapan apapun sang pemilik. Dan ini original. Kenapa original? Kita bahas satu persatu. Banyak sekali tembakannya yang beredar, yang KW banyak. Kalau harga 5 juta, 7 juta seperti ini, udah jangan dimahari. Bisa jadi itu KW-nya. Ternyata adalah Kiai Cahyo Pituduh. Pada waktu itu Empu Om Yang atau Empu Joko Suro memberikannya pusaka ini kepada sesepuh desa, pemimpin di desa, yang tujuannya untuk mesejahterakan, memakmurkan rakyatnya. Itu tujuannya Empu Joko Suro, yang baru satu kali ini menemui pusaka dapur Putut Kembar yang ada pamor tundung musuhnya di bawah gonjo. Pandito yang berdoa ini akan selalu mendoakan hajat-hajat sang pemiliknya. Katakan ini juga pusaka ketuhanan, karena agar kita selalu ingat kepada Sang Holik bahwasannya manusia tidak memiliki daya apapun, dan manusia memang sejatinya adalah hamba yang selalu meminta. Memang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, karena Sang Empu pun juga berdoa tirakat meminta kepada Sang Holik agar sang yang memegang pusaka ini. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview salah satu pusaka yang masterpiece ya, yang kita baru dapat kemarin. Ya, kita bersyukur kita kepulungan wahyu, kita bisa dapat pusaka. Salah satu pusakanya Pak Haji Malik, almarhum Pak Haji Malik, ya senior perkerisan juga di Lumajang, yang kemarin sempat kita ambil konten ketika hunting di adiknya, yang kita sempat mereview pusakanya Pandito Ratu ya. Kemudian yang ini kita bisa bawa pulang pusakanya. Pusakanya ini juga pusaka yang luar biasa, tapi kita nggak sempat untuk ngambil konten karena di sana juga tadi situasinya kurang memungkinkan ya saudaraku ya. Banyak ramai keluarga juga. Ini pusakanya kita bersyukur sekali bisa kepulungan dapat pusaka yang luar biasa. Ya, mungkin sebelum membahas pusaka ini kita mau bahas sejarah sedikit. Ya, kita tahu di Mojopahit ada beberapa empu yang legendaris, yang terkenal. Mojopahit itu banyak sekali empu, nama-nama empu, tetapi yang legendaris ya terbatas ya. Yang mungkin sudah banyak diketahui yaitu salah satunya Empu Supo Mandrangi, Empu Joko Suro, Empu Sombro ya. Kemudian ada Empu Monco di Pajajaran, juga di Belambangan ada Pitrang, di Madura ada Empu Koso. Ini era Mojopahit ya saudaraku ya. Kita kembali lagi ke bahasan Empu Supo, yaitu empu andalan atau empu utama keraton Kerajaan Mojopahit. Dulu pernah kita bahas, mungkin tahun lalu, sudah agak lama, bahwa Empu Supo ini leluhurnya dari Belambangan, bumi Jawa Timur yang paling wetan, paling timur. Karena terkenal sangat sakti dan karyanya luar biasa, dia menjadi empu andalan di Keraton Mojopahit. Dan jabatan seorang empu dulu itu bukan jabatan yang main-main, bukan rendah, tetapi jabatan yang cukup tinggi karena kelasnya hampir-hampir setara dengan pandito atau brahmana kastanya. Ketika Keraton Mojopahit kehilangan pusaka andalannya, yaitu pusaka Jalak Sumelang Gandring, yang dipahami kan ada dua versi. Ini pernah saya bahas detail. Orang mengatakan yang hilang keris Kiai Sangkelat itu versi Babat Tanah Jawi, yang notabene sumber itu ditulis jauh berapa abad sebelum kejadiannya. Tapi sumber primer, sumber yang mendekati catatan
yang lebih mendekati pada era itu. Yang hilang bukanlah keris Sengkelat, tetapi keris Jalak Sumelang Gandring, yaitu keris warisan leluhurnya kerajaan Majapahit, yaitu keris itu dari keris kerajaan Singosari, andalannya keraton Singosari, yang diteruskan ke Trah Mojopahit. Memang sejarah Mojopahit berdiri itu didirikan oleh Raden Wijaya, raja pertamanya sekaligus pendiri kerajaan Mojopahit, yang dibantu oleh Arya Wiraraja. Raden Wijaya ini adalah menantu raja terakhir Raja Singosari, yaitu Raja Kertanegara. Ini literasi ini dari kitab Negara Kertagama, yang notabene Empu Prapanca pada waktu itu menyaksikan langsung era kerajaan Mojopahit. Ini sumber primer, sumber yang lebih terpercaya karena dekat dengan sejarahnya, dan beliau pada waktu itu ada di tengah-tengahnya. Kemudian ketika Empu Jokosuro diutus Raja Mojopahit untuk mencari kembali keris Jalak Sumelang Gandring, beliau keliling sampai ke bumi Belambangan. Di Belambangan beliau mengganti namanya menjadi Empu Pitrang, dan di sana beliau membuatkan keris Raja Belambangan, dan raja sangat terkesima dengan buatan Empu Supo ini. Maka Empu Supo dihadiahkan putri Belambangan, Dewi Roro Upas. Kemudian menikahlah Empu Supo ini dengan putri Belambangan. Namun ketika sudah hamil besar, Empu Supo harus kembali ke Mojopahit. Sebelum kembali, beliau berpesan kepada istrinya, nanti kalau anak kita lahir dan anak ini laki-laki, berikanlah besi ini dan suruh cari saya ada di Mojopahit. Nanti pasti anak itu akan memiliki keistimewaannya. Kemudian Empu Supo kembali ke keraton Mojopahit. Setelah lahir anak itu, setelah remaja, sesuai wasiat dari Empu Supo, yaitu bapaknya. Anak itu lahir pada bulan Suro dan dinamai Jokosuro, yang nantinya menjadi empu yang sangat-sangat legendaris juga sampai keraton Mataram awal. Empu Jokosuro ketika remaja, beliau jalan dari Belambangan ke arah Tuban, ke arah Mojopahit untuk mencari bapaknya dengan membawa beberapa besi yang sudah dikasih bekal. Di sana Empu Jokosuro membuat keris tanpa perapian, cuma dipijet-pijet keris. Dan keris itu direnteng, jadi membuat banyak. Itu menjadi bekal ketika mampir di, kalau sekarang warung mau makan, keris itu dijual, dibuat beli makan, buat bekal. Sampai ketika dia nyampe di Mojopahit. Singkat cerita, dia terkenal pusaka-pusakanya karena banyak masyarakat yang punya, golongan strata biasa, karena tuah utamanya adalah kemakmuran, keris dipijet-pijet. Jadi ada dua versi keris, ada dua empu yang membuat keris dengan pijetan, Empu Sombro dan Empu Jokosuro. Tapi yang memang banyak beredar itu Empu Jokosuro, Empu Sombro agak langka. Kemudian beliau setelah menemui Empu Supo, namanya mulai terdengar raja. Pada waktu itu Mojopahit sudah peralihan ke Demak Pajang, sampai terdengar oleh penguasa Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya atau yang disebut Joko Tingkir itu. Dipanggillah Empu Jokosuro, disuruh membuatkan suatu keris. Dan masyarakat melihat Empu Jokosuro ketika membuat kerisnya, dia mulutnya komat kamit merapalkan mantra. Makanya ini salah satu pendapat disebut Empu Omyang, itu karena dia mengomat-ngamitkan mulutnya. Lahirlah sebuah keris diberikan kepada raja, dan Raja Joko Tingkir ini, Sultan Hadiwijaya, merasa senang dan menanyakan apa ini fungsi tuah keris ini, kesaktiannya apa. Ketika itu Sultan Hadiwijaya disambati atau dimintai pertolongan oleh beberapa masyarakatnya. Ada urusan dua orang, urusan harta yang tidak selesai, saling merasa benar, tidak ada yang mau mengalah. Dan pada waktu itu Empu Jokosuro mengatakan, hunuskan keris itu. Setelah dihunuskan, singkat cerita, ada salah satu orang yang akhirnya mengakui kesalahannya dan mau meminta maaf. Akhirnya selesailah masalahnya, dan kerisnya digelari Kiai Omyang oleh Joko Tingkir. Pada waktu itu abad 16, Mojopahit akhir.
Kemudian nama Empu Omyang naik dan terkenal se-Keraton Pajang dan diakui raja menjadi empu utama di Keraton Pajang. Sedangkan ada beberapa oknum yang cemburu di situ. Ini sejarah bercerita. Jadi ada Empu Cublek. Cublek itu cemburu, akhirnya membuat fitnah. Sampai akhirnya Empu Jogosuro atau Empu Omyang ini diusir dari Pajang karena fitnahan-fitnahan tersebut. Karena dia orangnya ikhlas menerima, dia pergi mengembara sampai nanti ujungnya nyampe ke Keraton Madiun. Dia menjadi empu legendaris di sana yang membuat suatu keris yang disebut Empu Tundung Madiun, yang terkenal keampuannya, kalah garap tapi menang tirakat, mengutamakan daya isoteri magisnya. Bahkan sekaliber Panembahan Senopati, ketika Putri Purabaya membawa pusaka Tundung Madiun, Mataram Awal, Raja Mataram Awal ini bergetar takut dan kalah kesaktian pusakanya dari pusaka buatan Empu Omyang atau Empu Jogosuro ini. Itu singkat ceritanya. Dan ketika Empu Jogosuro ini berkelana, dia tapa tirakat mencari petunjuk kepada Sang Pencipta. Pada waktu tirakatnya beliau bermimpi melihat dua sepasang pandito atau putut. Putut ini artinya pandito yang masih muda. Dua pandito ini berdoa dengan tangan menengadah mendoakan padi sawah satu petak, sampai akhirnya sawah satu petak itu menguning dan padinya menghasilkan hasil panen yang cukup baik sehingga masyarakat sangat bergembira. Dari mimpi itulah dia menciptakan sebuah dapur keris yang kita ketahui sekarang dipakem menurut Serat Centini ataupun tulisan Wirasukadgo dari Keraton Solo. Ada namanya pusaka dapur putut kembar. Ini pusaka yang paling dicari oleh masyarakat karena sudah terkenal keampuannya. Di situ Empu Omyang yang namanya Empu Jogosuro ini membuat beberapa pusaka. Di tiap desa yang dia hinggapi, dia membuat pusaka dapur putut kembar dan diberikan kepada sesepuh desa, kepala desa. Dan terbukti beberapa desa yang sudah dilewatinya gemah ripalos jinawi, yaitu makmur dan tentram. Lebih makmur dari desa-desa yang belum pernah dia jumpai, karena ada wasilah doa, harapan doa yang dituangkan dalam sebuah pusaka berdapur putut pandito kembar ini, yang harapannya adalah kemakmuran, kerezekian dan ketentraman. Dan pada mulai abad 19, tahun 1900-an, keris ini banyak diburu. Di bahasa pasarnya namanya adalah keris Omyang Jimbe. Kalau di pakem keris itu tidak ada. Makanya Anda yang masih mengetahui ada keris Omyang Jimbe, ceritanya seperti itu cerita-cerita yang kadang-kadang terlalu dibuat-buat. Yang ada di pakem namanya dapur putut kembar. Ya boleh Anda menyebut Omyang Jimbe, tapi itu adalah sebutan nama empunya yang membuat, bukan nama kerisnya. Kadang memang jadi salah kaprah. Langsung aja kita bahas. Ini pusakanya, warangkanya original, kayu timoho lawas, mendak perak, warangka masih bawaan ori. Ini khas warangka Jawa Timur. Jadi warangka Gayaman model Jawa Timur ini, bukan Solo ya. Jadi model Mojopahit ya. Ini pusakanya saudaraku, amati detailnya. Ini pusaka yang cukup langka ditemui dan banyak sekali tembakannya yang tidak original sepuh. Dan ini original seputus. Ini adalah salah satu mahakarya atau masterpiece empu yang legendaris, yaitu Empu Omyang dari Pajang, atau yang disebut Empu Jogosuro, anak kandung dari Empu Supo Mandrangi Mojopahit, yang sangat-sangat legendaris ceritanya dan ampuh. Jadi keris ini memang tidak diciptakan cuma satu, tetapi menurut sejarah ketika Empu Jogosuro atau Empu Omyang ini ketika berkelana, dia berhenti di suatu desa, dia pasti membuat pusaka dapur putut kembar dan diberikan kepada sesepuh desa, pemimpin desa. Tuah harapan pusaka ini memang adalah kemakmuran Gemaripalo Jinawi dan ketentraman.
Kalau kita lihat, ini kita bahas secara objektifnya. Secara pakem ini namanya dapur pandito kembar. Jadi panditonya kiri kanan dengan tangan menengadah memohon harapan doa. Secara filosofi di catatan-catatan kuno memang filosofi pandito kembar ini adalah hendaklah manusia selalu memohon kepada sang pencipta atau sang holik untuk keinginan-keinginannya, untuk harapan-harapan doanya. Itu filosofinya. Dan kemudian kenapa kembar? Kalau kita bahas di dalam kehidupan memang tidak ada yang tunggal dalam kehidupan kecuali sang holik itu sendiri yang tunggal. Tetapi pasti berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada suami, ada istri. Bahkan hubungan lingga yoni itu hubungan antara hubungan femininitas dengan maskulinitas yang akan menghadirkan energi yang besar dan harapan-harapan yang luar biasa akan terwujud. Itu sepasang, makanya di sini sepasang. Yang tua harapannya memang bukan sekedar untuk kemakmuran, tetapi harapan apapun sang pemilik. Jadi Empu Om Yang itu memang terkenal pusakanya cukup ampuh karena lelaku tirakatnya cukup kuat. Dia sebelum membuat pusaka pasti mencari petunjuk. Bahkan ketika membuat pusaka Tundung Madiun, dia mendapat petunjuk dilihati memedi atau hantu, perempuan yang sedang berayun-ayun, makanya disebut Mediun. Mediun dulunya namanya adalah Purabaya. Jadi Anda harus paham sejarah ini, cerita tutur pinutur ataupun sejarah-sejarah yang jelas. Dapurnya Putut Kembar, dan ini original. Kenapa original? Kita bahas satu persatu. Banyak sekali tembakannya yang beredar, yang KW banyak. Kalau harga 5 juta, 7 juta seperti ini, udah jangan dimahari. Bisa jadi itu KW-nya. Karena apa? Mengingat permintaan pasar yang banyak. Cirinya yang satu, yang pertama original, relief kiri kanan ini sama-sama tebal. Ini tebal, tidak gepeng. Kalau gepeng bisa jadi keris sepuh yang diolah dibentuk ulang. Akhirnya reliefnya lebih tipis daripada bilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua presisi. Dudukannya gonjo, kakinya ini ada lubang. Meskipun primitif, tidak terlalu nampak jelas wajahnya, tetapi presisi, dilihat enak. Wangun bahasanya orang Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, materialnya, seloroknya ada, besi kehijauan tapiannya, besi tengah atennya hitam, pamornya, warna pamornya ada kontras, ada deling, ada ngedop, bukan satu warna pamornya. Dan ini warangan lama memang kondisinya, ya. Nanti seperti biasa di belakang video ada detail-detailnya, video maupun fotonya. Kemudian yang menjadi luar biasa di pusaka ini, tidak semua pandito kembar membawa tongkat seperti ini. Anda kalau lihat detailnya, tolong didetailkan ya. Ini di sini tangannya memegang sebuah tongkat yang menyimbolkan obor. Yang sebelah kiri ini ada tongkatnya, yaitu panuntun. Jadi memegang obor sebagai simbol cahaya. Makanya pusaka ini ada gelarnya. Saya dipeseni oleh saudaranya Pak Kiai Haji Malik. Pusaka ini dulu gelarnya adalah Kiai Cahyo Pituduh. Yang dalam artian Kiai itu lambang suatu pusaka yang memang diistimewakan. Cahyo itu cahaya, pituduh itu adalah petunjuk. Ketika seseorang ingin mendapat petunjuk tentang nasib, tentang rezeki, tentang kehidupan, hendaklah memang selalu menengadah kepada sang holik, selalu berdoa. Itu gelarnya. Dan memang di sini ada tongkat seperti obor sebagai petunjuk. Setiap kehidupan pasti hendaknya kita mencari petunjuk yang baik. Dan ini sinar petunjuknya, saudaraku. Kemudian secara filosofi, kalau kita lihat pamornya, yang sisi A ini adalah pamor waswuta, beras kutah. Ini bukan cuma tuah kerejekian, tetapi ini menjadi filosofi bahwa hendaklah sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki kita bisa memenuhi, mencukupi kebutuhan anak istri, keluarga. Sebagai perempuan, sebagai wadahnya, sebagai lumbung. Dan sebagai laki-laki kita harus menaruh tempat di tempatnya, menaruh beras di tempatnya, di lumbung, menaruh rezeki di tempatnya, di istri, ya. Dan
bisa lebih bermanfaat sebagai pemimpin, memberikan rezeki-rezeki kepada orang-orang yang memang membutuhkannya di sekitar kita. Jadi bukan untuk kemakmurannya sendiri, tetapi lebih harapan bisa membawa manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Karena legenda pada waktu itu Mpu Omyang atau Mpu Joko Suro memberikannya pusaka ini kepada sesepuh di desa, pemimpin di desa, yang tujuannya untuk mesejahterakan, memakmurkan rakyatnya. Itu tujuannya Mpu Joko Suro atau Mpu Omyang membuat pusaka ini. Makanya diberikannya kepada pemimpin desa, sesepuh. Dan terbukti desa-desa yang dilewatinya menjadi makmur gemari Palo Jinawi, sampai akhirnya dia dipanggil di Keraton Madiun menjadi Mpu Utama Keraton Madiun. Dan pusakanya, ciptaannya terkenal ampuh, mampu mengalahkan pusaka-pusaka Mataram. Disitulah lahirnya Mpu Guling Mataram. Ya. Dan kalau yang baliknya set B, ini kita tahu, kita lihat pamornya Wengkon Isen, Wengkon. Ini Wengkon karena di sini tidak ada isinya, jadi Wengkon. Di atas ada isinya. Wengkon adalah harapan tua perlindungan, melindungi dari harta sang pemilik. Kita lihat gonjonya ini juga gonjo Mas Kumambang garis, yang harapan tua dari pamor gonjonya ini sebagai melindungi harta sang pemiliknya. Tapi kalau Anda lihat di bawah gonjo, Anda akan kaget. Di bawah gonjo ini ada pamor yang sangat luar biasa, yaitu pamor yang disebut pamor tundung musuh. Jadi ketika ada musuh, musuh itu akan tundung, akan tidak berani, akan segan, akan sungkan, dan tidak akan terjadi permusuhan di bawah ini. Makanya cerita sejarah mengatakan bahwa ketika Raja Pajang menyelesaikan masalah, ketika ada orang yang berselisihan, pusakanya dihunuskan, dan orang yang berselisih itu jadi damai. Jadi di situ ada unsur tundung musuh. Dan saya kaget. Saya beberapa kali pernah melihat pusaka putut kembar, tapi pusaka yang baru satu kali ini menemui pusaka dapur putut kembar yang ada pamor tundung musuhnya di bawah gonjo. Ini menyiratkan tuah pamor ini juga tundung musuh, menyelesaikan masalah dalam permusuhan. Apakah mungkin pusaka yang ini atau yang lain, kita juga sama-sama tidak tahu. Yang dipegang pemimpin di Keraton Pajang pada waktu itu, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Kemudian karya Mpu Joko Suro terkenal garapannya, tantingannya ringan. Pada waktu Mpu Joko Suro di Keraton Pajang, dia tidak membuat pusaka dengan dipijat lagi, tetapi dengan tempa. Makanya ketika Mpu Omyang di Pajang, dia sudah bukan pakai pijitan jari, tapi dengan tempa. Sampai ke Mediun, keris tundung Mediun itu tidak ada yang pijetan. Keris tundung Mediun itu tempa. Yang terkenal sengkelat tundung Mediun itu tempa, itu sudah bukan pijetan. Ya, itu yang harus kita pahami. Dan kemudian setelah pembahasan objektif, baru kita bahas tuanya. Sejarahnya itu tadi, Mpu Joko Suro menjadi empu yang sangat-sangat melegenda di era Mojopahit sampai era awal Mataram, karena perjuangannya menjadi empu. Puncak karirnya benar-benar dari bawah. Meskipun beliau anaknya Mpu anaknya Mpu Supo Mandrangi, tapi beliau meniti karir benar-benar dari bawah, tidak menggunakan nama besar ayahnya. Beliau memang benar-benar empu yang tirakat dan murni. Nah, itu yang bisa kita bahas di pusaka yang cukup istimewa di sini. Memang pusaka ini ada aus di gonjo, kemudian aus di wila, tetapi masih sangat utuh di panditonya. Dan kemudian pusaka pandito kembar yang original, Anda lihat condong lelenya, kemudian Anda lihat panditonya ini keluar dari bila, tidak di dalamnya bila. Maksudnya panditonya ini ada di luarnya bila. Ini ciri yang original. Kalau yang banyak yang owahan, panditonya ini di dalamnya bila. Jadi bilanya biasanya melebar gini. Paham ya yang saya maksud ya? Nanti saya detailkan aja biar paham. Ini ilmu untuk mengetahui pusaka yang original sepuh. Bukan owahan, bukan kamardikan diproses. Materialnya pun nampak jelas, luar biasa. Ulen besinya, tempatnya sangat padat. Ya, ini kita sangat bersyukur pusaka ini bisa ada
kita mahari dan ada di gubuk saya. Jadi secara filosofi, pusaka dapur putut kembar jangan cuma dipandang sebelah mata untuk pesugihan, bukan cuma untuk memperkaya materi, tetapi sejatinya pandito yang berdoa ini akan selalu mendoakan hajat-hajat sang pemiliknya. Makanya Empu Jokosuro memberikannya kepada pemimpin di suatu desa. Sebagai pemimpin tidak cukup hanya untuk bisa memakmurkan rakyatnya, tetapi harus bisa mendoakan rakyatnya, harus bisa mensejahterakan, harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada rakyatnya, yang sudah dicontohkan oleh pemimpin di Keraton Pajang. Nah, itu sejarahnya. Jadi pusakanya terkenal ampuh, dan doa hasil tirakat Empu Jokosuro atau Empu Omyang atau Empu Tundung Madiun ini sudah banyak terbukti di era-era kerajaan Mojopahit sampai awal Mataram. Kita sebagai generasi penerus, kita bangga dengan leluhur kita, dan kita terapkan filosofi-filosofi ini. Pusaka ini bukan cuma pusaka kerezekian, tetapi saya katakan ini juga pusaka ketuhanan. Karena agar kita selalu ingat kepada Sang Holik, bahwasannya manusia tidak memiliki daya apapun, dan manusia memang sejatinya adalah hamba yang selalu meminta kepada Sang Holik, meminta pertolongan, petunjuk, maupun apapun segala hajat. Karena sejatinya yang memiliki takdir dan nasib itu hanyalah Sang Holik yang patut kita mintai. Ini pusaka sebagai perantara, sambungan doa, wasilah yang memang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Karena Sang Empu pun juga berdoa tirakat meminta kepada Sang Holik agar sang yang memegang pusaka ini diberikan kemakmuran, kerezekian, petunjuk, dan lain-lain. Makanya lahirlah sebuah pusaka yang penuh dengan filosofi dan harapan doa sebagai simbol harapan doa pemiliknya. Mungkin itu yang bisa kita bahas, saudaraku. Jadi leluhur kita memang leluhur yang sangat luar biasa. Bukan sekedar seni ataupun filosofi ajaran, tetapi juga memiliki power tirakat, juga memiliki daya keistimewaan dari doanya itu tersendiri yang sampai menyambung ke anak cucunya kita, generasi penerus. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas, bahasan singkat kita satu pusaka. Ya mungkin teman-teman juga pernah saya beritahu bahwa pusaka ini salah satu pusaka ageman saya juga. Ini Jokosuro juga, tetapi yang tanpa relief. Ini pijetan looknya, jadi tidak ada relief pututnya. Ini yang awal, yang lebih tua lagi. Nah, perbedaannya apa sama Sombro, Mas? Biasanya dari besi, tapi Empu Sombro juga empu yang legendaris, juga terkenal ampuh. Apalagi bapaknya Empu Sombro, yaitu Empu Monco, lebih tua lagi. Jadi ada 3 empu yang sangat terkenal untuk di pembuat pusaka yang pijetan. Sampai empu itu tidak membuat dengan pijetan. Nah, yang di sini saya mau luruskan bahwa pusaka Omyang Jimbe itu tidak ada. Yang ada pusaka buatan Empu Omyang, yaitu pandito kembar dapurnya. Ya boleh saja menyebut ini pusaka Omyang Jimbe. Memang sudah sangat terkenal dan sudah diburu sejak tahun 1900-an, 90-an. Kalau mau Anda tahu dapur apa yang khusus rezeki dan pusaka yang di atasnya hujan emas, ya tidak ada lagi, yaitu dapur putut kembar, keris dapur putut kembar. Ini tuahnya di atas keris pamor udan mas untuk kerezekian. Karena ini bukan cuma kerezekian, tetapi lebih multifungsi, lebih petunjuk, dan memberikan harapan-harapan doa sang pemiliknya. Nah, ini yang bisa kita bahas. Jadi kita memahami kualitas pusaka yang benar. Mungkin detailnya nanti kita akan tekam di sini ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.